Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Nurhayati Siregar. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Edo Setiawan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester untuk mata kuliah akuntansi manajemen pada tugas studi kasus pada PT Boga Sejahtera. Dalam studi kasus ini, PT Boga Sejahtera merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi kemasan makanan ramah lingkungan. Salah satu lini produk barunya adalah Eco Wrap, yaitu kemasan berbahan dasar plastik daur ulang. Pembahasan studi kasus ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama adalah membahas perencanaan laba pada awal tahun menggunakan analisis break-even point atau BEP, target laba, dan margin of safety. Bagian kedua, membahas evaluasi efisiensi bahan baku melalui Material Price Variance atau MPV dan Material Quantity Variance atau MQP. Sedangkan bagian ketiga membahas keputusan strategis make or buy untuk menentukan apakah komponen tutup kemasan sebaiknya diproduksi sendiri atau dibeli dari pemasok. Selain itu, saya juga akan membahas beberapa pertanyaan lanjutan mengenai rencana ekspansi kapasitas, perbaikan operasional untuk mengurangi pemborosan bahan baku, risiko jangka panjang produksi internal, serta proyeksi target laba tahun berikutnya. Pada bagian pertama, kita akan membahas perencanaan laba PT Boga Sejahtera pada awal tahun untuk lini produk Eco Wrap. Manajemen menetapkan harga jual Eco Wrap sebesar Rp5.000 per unit dengan target penjualan 50.000 unit per bulan. Sementara itu, biaya variabel yang dikeluarkan untuk setiap unit adalah Rp3.000 dan perusahaan memiliki biaya tetap bulanan sebesar Rp40 juta. Dari informasi ini kita akan menghitung 3 hal utama. Yang pertama BEP, lalu yang kedua jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai laba sebesar 20 juta per bulan. Yang ketiga adalah margin of safety. Sebelum menghitung BEP, kita perlu mengetahui margin kontribusi per unit. Margin kontribusi diperoleh dari harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Harga jual Eco Wrap adalah Rp5.000, sedangkan biaya variabelnya adalah Rp3.000. Jadi, margin kontribusi per unit adalah Rp5.000 dikurangi Rp3.000, yaitu sebesar Rp2.000 per unit. Artinya, setiap satu unit Eco Wrap yang terjual memberi kontribusi sebesar Rp2.000 untuk menutup biaya tetap. Setelah seluruh biaya tetap tertutup, margin kontribusi berikutnya akan menjadi laba perusahaan. Dengan biaya tetap sebesar Rp40 juta per bulan, margin kontribusi Rp2.000 per unit adalah ini yang menjadi dasar perhitungan BEP dan target laba. Berikutnya kita akan hitung break-even point atau BEP. Dalam unit diperoleh dengan membagi biaya tetap sebesar Rp40 juta dengan margin kontribusi per unit sebesar Rp2.000. Hasilnya adalah 20.000 unit. Artinya, PT Boga Sejahtera minimal harus menjual 20.000 unit Eco Wrap per bulan agar bisa mencapai kondisi impas. Selanjutnya, BEP dalam rupiah dihitung dengan mengalihkan 20.000 unit dengan harga jual Rp5.000 per unit, hasilnya adalah Rp100 juta. Berarti titik impas Eco Wrap berada pada penjualan sebesar 20.000 unit atau setara dengan omset Rp100 juta per bulan. Jika penjualan berada di atas titik ini, perusahaan mulai memperoleh laba. Sebaliknya, jika penjualan di bawah 20.000 unit, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Apabila dibandingkan dengan target penjualan sebesar 50.000 unit per bulan, posisi perusahaan sebenarnya cukup aman karena target penjualan jauh berada di atas titik BEP. Berikutnya, manajemen menargetkan laba sebesar Rp20 juta per bulan. Untuk mengetahui jumlah unit yang harus terjual, kita menjumlahkan biaya tetap dengan target laba, kemudian membaginya dengan margin kontribusi per unit. Perhitungannya adalah Rp40 juta ditambah Rp20 juta, kemudian dibagi dengan Rp2.000, maka hasilnya adalah Rp30.000 per unit. Jadi, perusahaan harus menjual minimal 30.000 unit Eco Wrap per bulan untuk memperoleh laba sebesar Rp20 juta. Target ini dapat dikatakan realistis karena target penjualan awal perusahaan adalah 50.000 unit per bulan. Artinya,
perusahaan hanya butuh penjualan sebesar 30.000 unit untuk mencapai target laba, atau masih terdapat selisih keamanan sebesar 20.000 unit. Margin of safety atau MOS perusahaan adalah 60%. Ini diperoleh dari selisih antara target penjualan 50.000 unit dan BIP 20.000 unit, kemudian dibandingkan dengan target penjualan. Artinya, penjualan EcoWrap secara teoritis masih dapat turun hingga 60% dari target penjualan sebelum perusahaan mencapai titik impas. Dengan demikian, perusahaan memiliki tingkat keamanan penjualan yang cukup baik. Informasi ini menjadi dasar untuk menjawab soal nomor 2. Nomor 1. Jika perusahaan ingin meningkatkan kapasitas produksi sebesar 20% tahun depan, manajemen tidak boleh hanya melihat tingginya margin of safety. Manajemen juga harus mempertimbangkan tren pertumbuhan pasar, kepastian permintaan, kapasitas mesin dan tenaga kerja, ketersediaan bahan baku, kebutuhan investasi, serta kemungkinan biaya yang muncul. Jadi, ekspansi kapasitas sebaiknya dilakukan apabila peningkatan permintaan benar-benar dapat menyerap kapasitas tambahan dan memberikan tambahan laba yang lebih besar dibandingkan investasi yang dikeluarkan. Pada bagian kedua, perusahaan melakukan evaluasi terhadap efisiensi penggunaan bahan baku setelah 6 bulan kegiatan produksi berjalan. Standar yang ditetapkan adalah setiap 1 unit EcoWrap membutuhkan 0,2 kg plastik daur ulang dengan harga standar Rp10.000 per kilogram. Pada bulan Juni, perusahaan berhasil memproduksi 48.000 unit. Namun, bahan baku yang digunakan mencapai 10 kg dengan harga aktual Rp10.500 per kilogram. Kondisi ini menunjukkan adanya dua kemungkinan penyebab perbedaan biaya. Yang pertama, harga aktual bahan baku lebih tinggi daripada harga standar. Yang kedua, jumlah bahan baku yang digunakan lebih besar daripada jumlah standar yang harusnya digunakan. Oleh karena itu, kita perlu menghitung material price variance dan material quantity variance untuk mengetahui sumber selisih biaya secara lebih spesifik. Berdasarkan perhitungan, material price variance atau MPV menunjukkan selisih yang tidak menguntungkan sebesar Rp5 juta. Hal ini terjadi karena perusahaan membayar harga aktual sebesar Rp10.500 per kilogram, sedangkan harga standarnya adalah hanya Rp10.000 per kilogram. Dengan penggunaan aktual sebanyak 10.000 kg, ada selisih harga sebesar Rp500 per kilogram, sehingga total selisih mencapai Rp5 juta, tidak menguntungkan. Berikutnya kita hitung material quantity variance atau MQV. Untuk memproduksi 48.000 unit dengan standar 0,2 kg per unit, seharusnya perusahaan hanya menggunakan 9.600 kg bahan baku, namun penggunaan aktualnya mencapai 10.000 kg. Artinya, perusahaan menggunakan bahan baku 400 kg lebih banyak daripada standar. Dengan standar harga 10.000 per kilogram, maka MQV sebesar 4 juta tidak menguntungkan. Dengan demikian, total selisih bahan baku yang tidak menguntungkan adalah Rp9 juta, terdiri dari 5 juta akibat selisih harga dan 4 juta akibat selisih kuantitas. Manajer produksi menyatakan bahwa seluruh selisih biaya terjadi karena kenaikan harga plastik daur ulang pasar dan berada di luar kendali bagian produksi. Berdasarkan hasil analisis, argumen tersebut tidak sepenuhnya benar. Memang, material price variance sebesar 5 juta tidak menguntungkan dapat dikaitkan dengan kenaikan harga bahan baku akibat kelangkaan pasokan plastik daur ulang. Faktor ini sifatnya eksternal dan relatif berada di luar kendali langsung bagian produksi. Akan tetapi, perusahaan juga mengalami material quantity variance sebesar Rp4 juta tidak menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memproduksi 48.000 unit, perusahaan menggunakan 10.000 kg, harusnya hanya 9.600 kg. Ada pemborosan sekitar 400 kg bahan baku. Temuan ini menjadi dasar untuk menjawab soal nomor 2. Nomor 2. Untuk menekan MQV tahun depan, perusahaan bisa melakukan setidaknya 3 perbaikan. Yang pertama, memperketat pengawasan dan monitoring penggunaan bahan baku secara rutin. Yang kedua,
meningkatkan pelatihan operator agar proses produksi lebih efisien. Yang ketiga, melakukan pemeliharaan mesin secara berkala untuk mengurangi kerusakan dan produk cacat yang dapat menyebabkan pemborosan bahan baku. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan bisa mengurangi pemborosan internal dan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku. Pada bagian ketiga, manajemen menghadapi keputusan strategis mengenai komponen tutup kemasan EcoWrap. Pemasok menawarkan komponen tutup kemasan siap pakai dengan harga Rp800 per unit. Sementara itu, perusahaan saat ini memproduksi sendiri komponen tersebut dengan total biaya produksi yang terlihat sebesar Rp900 per unit. Namun, dalam akuntansi manajemen, kita tidak bisa langsung membandingkan total biaya produksi dengan harga beli. Kita juga harus tentukan terlebih dahulu biaya mana yang relevan terhadap keputusan. Hal ini karena ada biaya overhead sebesar Rp150 per unit tetap akan muncul meskipun perusahaan menghentikan produksi komponen tersebut. Oleh karena itu, biaya overhead tetap tidak relevan dalam keputusan make or buy. Biaya relevan produksi sendiri hanya terdiri dari biaya bahan baku Rp400, tenaga kerja langsung Rp250, dan overhead variabel Rp100. Total biaya relevan produksi adalah Rp750 per unit. Sementara itu, harga membeli dari pemasok adalah Rp800 per unit. Maka, memproduksi sendiri akan lebih murah Rp50 per unit dibandingkan membeli dari pemasok. Berdasarkan perhitungan biaya relevan, perusahaan direkomendasikan untuk tetap memproduksi sendiri komponen tutup kemasan EcoWrap. Biaya relevan produksi sendiri adalah Rp750 per unit, sedangkan harga dari pemasok Rp800 per unit, maka kita menghemat Rp50 per unit. Kebutuhan komponen adalah 50.000 unit per bulan, maka total penghematan adalah 50.000 dikali 50, yaitu Rp2.500.000 per bulan. Maka keputusan yang paling menguntungkan adalah mempertahankan produksi internal. Tetapi keputusan ini tetap perlu dievaluasi secara berkala. Hal ini menjadi dasar untuk menjawab soal nomor 2, nomor 3, dan 4. Dalam jangka panjang, perusahaan harus memantau fluktuasi harga bahan baku, kenaikan biaya tenaga kerja, biaya pemeliharaan dan perbaikan fasilitas, risiko teknologi menjadi usang, kapasitas produksi, kualitas produk, serta perubahan harga dari pemasok eksternal. Dengan kata lain, meskipun produksi internal lebih murah Rp50 per unit sekarang, keputusan make or buy tidak boleh dianggap permanen. Manajemen perlu membandingkan kembali biaya relevan internal dengan harga pemasok apabila kondisi ekonomi, teknologi, kapasitas, atau harga bahan baku berubah. Berdasarkan seluruh analisis sebelumnya, dapat kami rekomendasikan kepada manajerial yang bisa diterapkan di PT Boga Sejahtera. Pertama, mengenai rencana ekspansi kapasitas sebesar 20%, perusahaan perlu memastikan bahwa pertumbuhan pasar dan permintaan benar-benar mampu menyerap kapasitas tambahan. Perusahaan juga harus mengevaluasi kapasitas mesin, tenaga kerja, pasokan bahan baku, investasi, dan biaya tetap tambahan. Yang kedua, untuk mengatasi material quantity variance yang tidak menguntungkan, perusahaan perlu meningkatkan monitoring penggunaan bahan baku, memberi pelatihan kepada operator, dan melakukan pemeliharaan mesin secara berkala. Ketiga langkah ini diharapkan bisa mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi produksi. Berikutnya, terkait keputusan mempertahankan produksi internal, manajemen tetap harus memantau risiko jangka panjang. Risiko tersebut antara lain fluktuasi harga bahan baku, kenaikan gaji tenaga kerja, peningkatan biaya pemeliharaan fasilitas, perkembangan teknologi, dan perubahan harga pemasok. Dengan demikian, rekomendasi manajemen tidak hanya berorientasi pada kondisi saat ini, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan dan perubahan kondisi bisnis di masa depan. Berikutnya kita masuk pada proyeksi target laba tahun depan. Di bagian 1, target laba perusahaan adalah 20 juta per bulan. Jika manajemen menargetkan pertumbuhan laba sebesar 25%, maka target laba baru adalah Rp25 juta per bulan.
Untuk mencapai target laba tersebut, kita menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya. Biaya tetap 40 juta rupiah, ditambah target laba 25 juta rupiah, kemudian dibagi dengan margin kontribusi sebesar Rp2.000 per unit. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa harus menjual sebanyak 32.500 unit EcoWrap per bulan. Target tersebut masih realistis apabila dibandingkan dengan target penjualan saat ini sebesar 50.000 unit per bulan. Ada selisih sebesar 17.500 unit antara kebutuhan penjualan untuk mencapai target laba baru dengan target penjualan saat ini. Artinya, perusahaan tidak terlalu meningkatkan penjualan hingga melebihi 50.000 per unit untuk mencapai target laba 25 juta rupiah. Dengan asumsi harga jual, variabel, dan biaya tetap tidak berubah, target pertumbuhan laba 25% tersebut bisa dicapai dengan penjualan 32.500 unit per bulan. Bahkan, apabila perusahaan tetap mampu menjual 50.000 unit per bulan, laba yang diperoleh secara perhitungan adalah 60 juta rupiah per bulan. Oleh karena itu, target pertumbuhan laba 25% dapat dikatakan realistis berdasarkan asumsi yang digunakan pada studi kasus tersebut. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.